Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, sehat, serta kita diberikan nikmat hidayah yang sehingga sampai saat ini kita masih bisa beribadah kepadanya. Tak lupa salawat serta salam mari kita junjungkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang karenanya beliau membawa Islam dari zaman jahiliyah menuju Islam yang terang benderang yang kita rasakan saat ini. Penonton yang insya Allah dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah ayat, yakni surah Al-Baqarah surat kedua ayat 275. Salah satunya yaitu untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah tafsir ayat hukum yang diampu oleh dosen Bapak Kiai Haji Dr. Aam Abdul Salam MPD dan Bapak Dr. Cucu Surahman MAG MA. Langsung saja ke intinya, yakni bunyi surah Al-Baqarah ayat 275. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Shadaqallahul azim. Terjemahnya, orang-orang yang makan atau mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata atau berpendapat, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambil dahulu, yakni sebelum datang larangan, dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang kembali yakni mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Untuk tafsir Quran surah Al-Baqarah 275. Orang-orang yang bermuamalah dengan riba, yaitu tambahan dari modal pokok, mereka itu tidaklah bangkit berdiri akhirat kelak dari kubur-kubur mereka, kecuali sebagaimana berdirinya orang-orang yang dirasuki setan karena penyakit gila. Hal itu karena sesungguhnya mereka mengatakan, sesungguhnya jual beli itu sama dengan praktek ribawi dalam kehalalan keduanya, karena masing-masing menyebabkan bertambahnya kekayaan. Maka Allah mendustakan mereka dan menjelaskan bahwa Dia menghalalkan jual beli dan mengharamkan transaksi ribawi. Karena dalam jual beli terdapat bermanfaat bagi orang-orang secara individual dan masyarakat. Dan karena dalam praktik riba terkandung unsur pemanfaatan kesempatan dan dalam kesempitan, hilangnya harta dan kehancuran. Maka siapa saja yang telah sampai padanya larangan Allah terkait riba, lalu dia menghindarinya, maka baginya keuntungan yang telah berlalu sebelum ketetapan pengharaman. Tidak ada dosa atas dirinya padanya,
dan urusannya dikembalikan kepada Allah terkait apa yang akan terjadi pada dirinya pada masa yang akan datang. Apabila dia komitmen terus di atas taubatnya, maka Allah tidak akan menghilangkan pahala orang-orang yang berbuat baik. Dan barang siapa kembali kepada praktek riba dan menjalankannya setelah sampai kepadanya larangan Allah tentang itu, maka sungguh dia pantas memperoleh siksaan dan hujjah telah tegak nyata di hadapannya. Oleh sebab itu Allah berfirman, maka mereka itu adalah para penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya. Tafsir Al-Muyassar atau Kementerian Agama Saudi Arabia 275 ayat 275. Orang-orang yang bertransaksi dan mengambil harta riba tidak bisa berdiri dari kubur kelak pada hari kiamat, kecuali seperti berdirinya orang yang kesurupan setan. Ia bangkit dari kuburnya sambil sepoyongan, seperti orang kesurupan jatuh bangun. Hal itu karena mereka menghalalkan memakan harta riba. Mereka tidak membedakan antara riba dengan hasil jual beli yang dihalalkan oleh Allah. Mereka mengatakan sesungguhnya jual beli itu seperti riba dalam hal kehalalannya, karena keduanya sama-sama menyebabkan adanya pertambahan dan pertumbuhan harta. Lalu Allah membatalkan ucapan mereka dan membatalkan kias mereka. Allah menjelaskan bahwa Dia menghalalkan jual beli karena di dalamnya terdapat keuntungan yang umum dan khusus, dan Allah mengharamkan riba karena di dalamnya terdapat kezoliman dan tindakan memakan harta orang lain secara batil tanpa imbalan apapun. Maka barang siapa menerima nasihat dari Rabb-nya yang berisi larangan dan peringatan terhadap riba, lalu ia berhenti memungut riba dan bertaubat kepada Allah dari perbuatan itu, maka ia boleh memiliki harta riba yang telah diambil di masa lalu tanpa dosa, dan urusan masa depannya sesudah itu diserahkan kepada Allah. Lantas barang siapa kembali mengambil riba setelah ia mendengar adanya larangan Allah Subhanahu wa taala dan ia telah mengetahui hujah yang nyata, maka ia pantas masuk neraka dan kekal di dalamnya. Yang dimaksud kekal di dalam neraka ialah orang yang menghalalkan memakan riba itu, atau maksudnya adalah tinggal di sana dalam waktu yang sangat lama, karena tinggal di neraka untuk selama-lamanya hanya berlaku bagi orang-orang kafir, sedangkan orang yang bertauhid tidak akan kekal di dalamnya. Tafsir Al-Mukhtasar atau Markas Tafsiriyat di bawah pengawasan Syekh Dr. Sholih bin Abdullah bin Humaid, yakni Imam Masjidil Haram, bahwa Allah memberikan dari akibat di dunia dan akhirat dari memakan harta riba, yakni bunga dari hutang piutang atau jual beli. Allah mengabarkan bahwa orang-orang yang berinteraksi dengan riba akan bangkit dari kubur mereka di akhirat seperti orang kerasukan setan. Hal ini akibat perkataan bahwa jual beli sama dengan riba, keduanya halal. Maka Allah memata mereka dengan menjelaskan perbedaan antara keduanya. Dia menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, sebab dalam jual beli terdapat manfaat bagi manusia, sedangkan riba mengandung kezaliman dan kebangkrutan. Barang siapa yang mengetahui larangan riba, maka tidak ada dosa baginya, dan urusannya yang telah lalu kembali kepada kehendak Allah. Dan barang siapa yang kembali berinteraksi dengan riba karena menganggapnya halal, maka dia sungguh telah jauh dari kebenaran dan akal, dan akan kekal di neraka selamanya. Tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah atau Markas Ta'zim Al-Quran di bawah pengawasan Syekh Prof. Dr. Imad Nuhair Hafil, Profesor Fakultas Al-Quran Universitas Islam Madinah. Makna dari alladzina ya'kuluna riba, yang berarti orang-orang yang makan mengambil riba, yakni mayoritas yang dilakukan orang-orang pada masa jahiliyah adalah apabila telah habis batas waktu untuk melunasi hutang mereka, berkata kepada pemilik hutang, apakah akan kamu lunasi atau kamu harus menambah? Dan apabila tidak dibayar, mereka akan menambah jumlah harta yang menjadi hutang tersebut, yakni bunga, dan memberi tenggang waktu untuk melunasinya. Hal ini merupakan sesuatu yang haram sesuai kesepakatan para ulama. Dalam ayat ini terdapat ancaman bagi orang yang memakan bunga atau riba ini, dan bagi selain pemakan riba ini, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allah melaknat pemakan riba, wakilnya, penulisnya, dan dua saksinya. Dan Rasulullah SAW bersabda, mereka semua sama. Na'udzubillah summa na'udzubillah.
Selanjutnya makna dari la yaqumuna yang berarti tidak dapat berdiri, yakni pada hari kiamat. Selanjutnya alladzi yatakhabbatuhu syaitanu minal mas, yang berarti orang yang kemasukan syaitan lantaran tekanan penyakit gila. Di sini maksudnya seperti orang yang kejang. Para ulama berkata, dia akan dibangkitkan dalam keadaan gila sebagai siksaan baginya, dan kemurkaan ahli mahsyar kepadanya yang disebabkan ketamakan dan kegigihannya dalam memperlukan dunia, menjadikan dia seperti orang gila. Nauzubillah. Dan al-khobat tuhu adalah gerakan yang tidak beraturan seperti gerakan orang yang kejang, dan al-mas adalah penyakit gila. Begitulah balasan atas mereka disebabkan perkataan mereka innama ablahu mithlur riba, innamal bai'u mithlur riba, yang berarti sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, yakni mereka menjadikan kegiatan jual beli dan riba adalah sama saja karena seseorang mendapat untung dalam riba sebagaimana mendapat untung dalam jual beli. Untuk selanjutnya wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, berarti padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, yakni ini adalah perbedaan antara keduanya. Dan Allah menghalalkan jual beli namun mengharamkan salah satu jenisnya, yaitu beli yang mengandung riba di dalamnya. Dan Allah menjawab perkataan mereka dengan jawaban ini adalah sebagai pemotong kelecikan mereka dan pemutus percakapan dengan mereka. Karena urusan seorang mukmin adalah mentaati merintah Allah dalam setiap perintah maupun larangan tanpa perdebatan. Karena keburukan-keburukan riba dan kebaikan-kebaikan jual beli adalah sesuatu yang jelas. Maka bagaimana bisa mereka berkata jual beli itu laika riba? Untuk selanjutnya, faman ja'ahu mau'izatun min rabbih, yakni berarti orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya. Dan diantaranya adalah larangan terhadap riba yang ada di dalam ayat ini. Selanjutnya fantaha, lalu terus berhenti, yakni lalu mentaati dan berhenti dari mengambil riba. Falahu ma salaf, maka baginya apa yang telah diambil dahulu, yakni sebelum datang larangan, tidak dihukum atas riba yang telah lalu karena ia melakukannya sebelum turun ayat yang mengharamkan riba. Wa amruhu ilallah, dan urusannya terserah kepada Allah, yakni dalam pengampunannya dan penghapusan dosa akibat riba tersebut. Wa man a'ada, yakni orang yang kembali mengambil riba. Mereka kembali memakan riba dan bermuamalah dengan riba. Pendapat lain mengatakan kembali berkata bahwa jual beli itu seperti riba. Faulaika ashabun nar hum fiha khalidun, maka orang itu adalah penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya, yakni dengan lamanya mereka di dalamnya. Menurut Zubdatut Tafsir min Fathil Qadir atau Syekh Dr. Muhammad Sulaiman Al-Ashqar, Mudarris Tafsir Universitas Islam Madinah, memakan riba akan hilang akalnya dengan mengejar keuntungan dari bunga. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas, dan ketika ia dibangkitkan pada hari kiamat, ia akan merasakan kejamnya siksaan. Selanjutnya ada tafsir dari Aisarut Al-Fasir, yakni Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, Mudarris Tafsir di Masjid Nabawi. Riba itu ada dua macam. Yang pertama, nasi'ah dan fadl. Riba nasi'ah adalah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Sedangkan riba fadl adalah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian. Seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat ini riba nasi'ah yang umum terjadi di masyarakat Arab zaman jahiliyah. Mungkin sekian penjelasan dari ayat surah Al-Baqarah, surah kedua.
ayat 275. Bila ada kekurangan itu datangnya dari saya, sedangkan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.